الحمد لله رب العالمين وبنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaAllah kita akan sambung pelajaran kita. Di pertemuan yang lalu kita sedang membicarakan syarat-syarat sah menjadi seorang imam. Yang pertama Islam, kemudian berakal, kemudian baligh dalam pandangan selain mazhab Syafi'i, karena mazhab Syafi'i tidak mensyaratkan imam harus baligh. Dibolehkan berimam kepada seseorang anak yang belum baligh tapi sudah mumayyiz, apabila bagus fikih salatnya, taharahnya bagus, salatnya bagus, bacaannya bagus, tapi belum baligh, di sisi mazhab Syafi'i sah mengikutinya berdasarkan hadis, yaitu ketika Amru bin Salamah menjadi imam di kampungnya di masa Nabi SAW, dan itu diketahui oleh Nabi. Di saat itu umur Amru bin Salamah berumur 7 tahun, namun Nabi tidak mengatakan bahawa batal salatnya atau batal jamaah itu. Tapi di sisi selain mazhab Syafi'i mensyaratkan baligh. Jadi mazhab Syafi'i tidak mensyaratkan. Makanya baligh itu, sekali lagi kita ulang agar melekat di dalam hati. Kalau kita lihat fikih salat, baligh bukan syarat sah salat, tapi syarat wajib salat. Baligh bukan syarat sah salat, tapi syarat wajib salat dalam semua kitab fikih Syafi'i. Jadi walaupun dia belum baligh, tapi kalau sudah bagus semuanya, maka sah salatnya, walaupun belum baligh. Kalau dia sah salatnya, maka sah pula menjadi imam. Jadi malam-malam tarawih, kalau ada anak-anak pesantren yang hafiz, bagus taharahnya, bagus salatnya, boleh untuk dijadikan sebagai imam. Baik. Dan yang terakhir yang sudah kita bahas, yaitu harus laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi imam bagi laki-laki. Tidak boleh khunsa menjadi imam bagi laki-laki. Khunsa hanya boleh menjadi imam bagi perempuan, dan perempuan hanya boleh menjadi imam dengan sesama perempuan. Kalau dalam mazhab Maliki, itu semua perempuan tidak boleh jadi imam, bahkan sesama perempuan tidak boleh sesama perempuan menjadi imam dalam mazhab Malik. Tapi selain mazhab Malik membolehkan, dengan dalil di antara isteri Nabi
pernah sesama mereka menjadi imam. Ya. Baik, kita lanjut. Syarat menjadi imam berikutnya adalah at-taharatu minal hadas wal khubas, iaitu imam harus suci dari hadas dan najis. Imam harus suci dari hadas dan najis. فلا تصح إمامة المحدث أو من عليه نجاسة لبطلان صلاته سواء أكان عالما بذلك أم ناسيا. Tidak boleh seorang imam berhadas atau terkena najis, maka batallah salatnya, baik dia dalam keadaan sengaja atau lupa. Ya, baik dalam keadaan dia aliman amnasian, ya, mau sengaja tidak sengaja, kalau ada najis lalu ketahuan najis itu, maka batallah solat imam. Ya. Namun yang menjadi masalah adalah ketika makmum tidak tahu bahawa imam berhadas atau bernajis. Jadi misal kalau tadi pernyataan jumhur ulama tadi menyebutkan bahawa imam kalau sudah berhadas atau bernajis, tahu tidak tahu dalam salat, jadi tahunya setelah salat, pulang ke rumah dia baru lihat di kain sarungnya ada tai cicak, bagi si imam tetap wajib ulang salat. Nah sekarang bagi makmum tidak tahu bahawa ternyata imam berhadas. Contoh, imam lupa mandi junub. Imam lupa mandi junub, sudah jadi imam, pulang baru teringat, kadua mana junub. Ya, itu saking semangatnya berjunub sampai tua. Sampai lupa dia bahawa dia belum mandi junub. Jadi imam pulang baru dia teringat. Perlukah dia mengirimkan ke grup WA, bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf tadi saya berjunub, lupa mandi, mohon diulang salatnya masing-masing. Jadi semua makmum yang sudah di kedai-kedai kopi, mendum ya semayang, mendum. Perlukah begitu? Nah, ini yang dibicarakan. Jadi disebutkan di sini bahawa wala yasihul iqtida' bil muhdas awil junub in alima zalika. Jadi tidak sahnya makmum mengikuti imam yang berhadas atau berjunub kalau makmum tahu tentang keadaan imam. Tapi kalau tidak tahu, watasihu salatul muqtadin. Kalau tidak tahu, maka sahlah salat orang yang menjadi makmum. Walahum sawabul jamaah biittifaq al-mazahib al-arba'ah. Dan mereka tetap dapat pahala jamaah, tidak terganggu dengan kondisi imam. Tidak terganggu dengan kondisi imam kalau tidak tahu. Jadi pernah ada kejadian, Pak. Ini yang dilaporkan ke kami oleh salah satu makmum di salah satu masjid. Imamnya lupa bahawa beliau berhadas, jadi lupa berwudu ulang dari maghrib ke isya, lupa wudu ulang, langsung jadi imam. Pulang dari salat isya, kebetulan ada samadiyah. Di samadiyah itu beliau teringat bahawa beliau lupa berwudu, tadi ada hadas. Di samadiyah itu beliau sambil memberi tausiah sedikit. Di situ beliau baru umumkan, yang tadi salat berjamaah dengan saya tadi rupanya dalam keadaan berhadas, mohon diulang salatnya, kata beliau begitu. Ini salah. Yang wajib ulang siapa? Hanya imam itu saja. Makmum tetap dapat pahala sempurna selama makmum dalam proses salat itu dia tak tahu apa-apa. Dia tidak tahu apa-apa.
Tapi seandainya imam mengetahui dirinya berhadas atau terkena najis di tengah-tengah salat, maka wajib bagi imam keluar dari salat itu lalu melakukan istikhlaf. Keluar dari salat lalu melakukan istikhlaf, iaitu meminta untuk mencari penggantinya. Jadi dia waktu dia sujud, dia dapatkan ternyata di kain sarung depan ada najis yang menempel. Segera di saat dia tahu, dia batalkan salatnya. Ketika dia sudah selesai membatalkan salatnya, dia lakukan istikhlaf. Dia menunjuk salah seorang makmum. Jadi menunjuk ini boleh dengan memberi isyarat, boleh dengan menyentuh seorang makmum, atau dengan mengatakan sesuatu ganti imam. Itu kalau dia sudah batal, makmum yang ditunjuk menggantikan beliau. Jadi takbir berikutnya dilakukan oleh si makmum yang ditunjuk. Sekarang timbul masalah, bagaimana kalau itu terjadi pada waktu sujud? Imam sujud, semua sudah sujud. Rupanya imam terkena najis. Kan batal waktu sujud. Kalau imam takbir bangun dari sujud, maka tidak sah lagi solat. Di saat itu imam sudah enggak sah lagi. Kalau sempat dia takbir Allahu Akbar, otomatis itu sudah melanjutkan solat dalam keadaan bernajis, dan itu tidak sah. Ini semua sedang sujud. Apa yang harus dilakukan oleh imam? Imam tetap membatalkan solatnya. Jadi imam sedang sujud, batalkan solat ketika dia tahu. Jangan tarik sekali lagi ke atas. Jangan duduk di antara dua sujud dulu. Batalkan solat, lalu kemudian dia memberi kode, isyarat, atau menyentuh makmum, atau berbisik ke salah satu makmum di belakangnya untuk menjadi imam. Nah, makmum itu yang membangunkan sujud semua yang lain dengan takbir. Makanya menjadi makmum di belakang imam itu harus siap. Harus siap. Jadi jangan sampai ketika diminta oleh imam, gantikan saya imam, dia kata, atau diberi isyarat. Ni makmum mengatakan, oh belum, kata dia. Samping mentang. Jangan begitu. Nah, makanya hati-hati. Berdiri di belakang imam itu paling kurang harus siap kalau terjadi sesuatu. Itu ban serap imam itu. Enggak boleh bernegosiasi dengan imam, belum, tunjuk samping mentang. Ini bisa batal semua jemaah kalau gara-gara urusan ini. Makanya yang berdiri di belakang imam itu harus faham. Oh, saya tidak layak berdiri di belakang imam. Jangan berdiri di belakang imam. Jangan pun gara-gara pengajian ini enggak ada satu pun yang berdiri di belakang imam. Jadi semua samping ke kosong ikut imam. Jangan begitu juga. Paling kurang kalau dia merasa diri faham, dia siap untuk ganti, berdiri di belakang imam. Nah, itu proses. Nah, kemudian muncul masalah lain. Imam bernajis, tapi dia sendiri tidak tahu. Yang tahu makmum. Jadi tadi kalau kain sarungnya di depan bernajis, dia batalkan solatnya, dia lakukan istikhlaf, bergantian imam. Sekarang najisnya berada di belakang kain sarungnya. Tai cicak sudah nempel belakang kain sarung. Lalu kemudian makmum di belakang, deretan makmum belakang imam itu tahu ada tai cicak. Ketika makmum mengucapkan subhanallah untuk mengingatkan imam, imam enggak tahu pun apa yang terjadi. Dan dia enggak merasa bersalah. Apa ini? Apa yang terjadi apa? Misalnya enggak tahu. Bagaimana ni posisi seperti ini? Kita tahu bahwa imam itu sudah bernajis, pakaiannya bernajis, tapi si imam sendiri enggak tahu. Diberikan peringatan, dia juga tidak tahu.
Perlukah kita maju ke depan menggesernya, melakukan kudeta? Karena dulu ada pemahaman dia salah seorang makmum maju menggeser imam. Ini begitu tahu ada najis belakang imam, makmum salah seorang maju, makmum yang paling reman lah, maju, jadi digesernya imam. Coba bayangkan kalau ini terjadi, makmum maju langsung berdiri samping imam, lalu digeser imam. Kalau imam mau bergeser, kalau imam tidak mau bergeser, kata si imam, urusankah kena? Fikir hayu takkah duitnya? Mundur, kata imam. Berantamlah dia di situ berdua. Itu sudah hancur salat kalau sudah begitu. Karena imam sendiri enggak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Dia enggak merasa bersalah. Kok tiba-tiba digeser? Ini pemahaman ini perlu diperbaiki. Jadi dalam fikih sebenarnya enggak disuruh sebutkan begitu. Sampai langsung disuruh kudeta imam, enggak. Bagi yang tahu najis imam sudah bernajis pada pakaiannya, maka mereka setelah memperingatkan imam, subhanallah, imam enggak tahu apa-apa, jangan buat kekacauan. Jadi bagaimana caranya? Yang sudah tahu segera memfaraq salatnya. Jadi melakukan mufaraqah. Jadi dia berniat tidak lagi ikut imam. Jadi niat tidak ikut imam itu enggak ada kalimat khusus, Pak. Tapi bersihkan di hati, melakukan mufaraqah, tidak lagi ikut imam. Yang tahu bahwa imam bernajis. Perlukah kita kasih tahu ke samping? Hai, batalkan, imam najis. Imam najis, kita ngomong dalam solat, semuanya batal. Yang tahu batalkan solat. Yang tidak tahu bagaimana? Yang ujung kanan, ujung kiri enggak tahu apa-apa. Jadi yang kelompok 3 orang atau 4 orang belakang imam semua sudah lakukan solat sendiri. Yang sana tidak tahu. Bagi mereka posisinya sama seperti hukum pertama. Mereka tidak batal solatnya, tetap sempurna bagi mereka yang tidak tahu apa-apa. Tetap sempurna solatnya. Nah, jadi nanti imam setelah selesai solat kan sudah tahu nih, diberitahu ni kejadiannya begini-begini. Yang wajib ulang siapa? Hanya imam. Tapi kalau yang kelompok 4 orang, 3 orang belakang imam tidak memfaraq salatnya, tetap ikut imam dalam keadaan imam bernajis, itu batal salatnya. Bukan batal jamaah, Pak. Batal salat. Batal salat. Jadi harus mufaraqah baru sah salat. Memisahkan diri dari imam. Nah, begitu. Itu proses kalau terjadi sesuatu di dalam salat. Jadi tidak sah salat imam yang berhadas atau bernajis, dan makmum sah kecuali illa fi salatil jum'ah inda Syafi'iyah wal Hanabilah, kecuali terjadi di dalam salat Jumat dalam pandangan Syafi'i dan Hambali, iza kana al-musalluna bil imam arba'ina ma'al muhdas awal mutanajjis. Nah, kecuali yang tidak sah lagi, semuanya batal. Tadi kan ceritanya imam bernajis, makmum enggak tahu. Kan yang enggak sah cuma imam, makmumnya tetap sah. Kecuali dalam salat Jumat yang hitungan orang yang berhadir yang mustautin dalam salat Jumat itu pas-pasan berjumlah 40 dengan imam. Karena dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, jumlah mustautin yang harus salat Jumat itu 40 orang. Jadi yang mengatakan 40 bukan hanya mazhab Syafi'i, tapi Hambali pun mengatakan 40. Kalau mazhab Malik 12 orang, karena Nabi ketika solat Jumat pernah ditinggalkan oleh makmum. Itu kan yang kalimat wa iza nudiya lis-salah min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zaru al-bai'.
Itu ayat dalam surat Jum'ah itu menjelaskan tentang wajib Jumat. Dan ayat berikutnya, wa tarakuka qa'ima, pernah Nabi ditinggalkan oleh makmum ketika sedang berdiri memberi khutbah. Kenapa ditinggalkan oleh sahabat yang makmum waktu itu? Karena ketika sedang salat Jumat, tiba-tiba datang Dihyah Al-Kalb. Jadi salah seorang pedagang di Mekah, di Madinah, itu datang membawa barang dari Syam. Jadi bawa perlengkapan harian dari Syam, karena mereka kan berdagang, bawa barang dari Mekah, Madinah ke Syam, bawa lagi. Pas sedang solat Jumat, rombongan yang bawa barang datang, mereka bersuara, seperti suaranya orang yang jualan susu kedelai hari ini kan Pak. Bersuara, jadi datang barang, menghambur orang dari waktu solat Jumat keluar. Tertinggallah Nabi sedang khutbah bersama 12 orang. Cuma 12 orang yang enggak keluar, tu sahabat-sahabat utama tu enggak keluar. Yang lain semua sudah ke tempat perdagangan itu. Di situ hadis itu diambil oleh mazhab Malik, mengatakan bahawa sah Jumat dengan jumlah 12 orang. Karena Nabi meneruskan Jumatnya, yang tertinggal 12 orang. Kalau mazhab Hanafi, mohon maaf terbalik, mazhab Hanafi mengatakan itu. Mazhab Malik mengatakan Jumat itu asal ada 3 orang aja dah cukup. 3 orang aja cukup. Imam, makmum 1 orang dan muazzin, sudah sah Jumat. Mazhab Syafi'i dan Hambali 40. Nah, sekarang hitungan 40 termasuk imam. Tiba-tiba imam bernajis, otomatis berubah menjadi 39 orang. Nah, berubah menjadi 39 orang. Di saat seperti itu, maka makmum yang tidak tahu apa-apa, kan tadi kan kesimpulannya makmum enggak tahu apa-apa enggak masalah. Tapi khusus solat Jumat yang pas-pasan jumlahnya, maka batallah solat itu dan wajib diulang. Nah, itu khusus dalam solat Jumat. Nah, baik. Jadi ini syarat kelima, imam itu harus bebas dari hadas dan najis. Begitu juga waqala Syafi'iyah, berkata mazhab Syafi'i, la yasihul iqtida' biman tulzimuhu i'adatus salah kamuqimin tayammama li faqdil ma'. Tidak sah juga salat mengikuti imam yang dia wajib ulang salatnya. Contoh, seorang mukim yang bertayamum karena tidak ada air, maka tidak boleh mengikuti imam yang bertayamum. Dia bertayamum karena enggak ada air, kita enggak boleh ikut ke dia, karena dia ketika keluar air, dia wajib batalkan tayamumnya. Jadi dia sendiri masih harus mengulang salat ketika ada air, kan begitu. Jadi ini yang model begini, kata mazhab Syafi'i, tidak wajib berimam, tidak sah berimam kepadanya. Jadi pilih yang bukan tayamum. Jadi sama-sama melakukan taharah dengan air. Nah, begitu. Baik, itu yang kelima. Kemudian syarat sah imam yang keenam, iaitu ihsanul qiraah wal arkan. Imam itu harus benar bacaannya dan rukun-rukunnya. Jadi bacaan salat harus benar, dan rukun-rukun salat pun harus benar. Ayyuhsinal imam qira'atun ma la tasihus salat illa bihi. Yang harus benar bacaan imam, iaitu yang tidak sah salat kecuali dengan bacaan itu. Mana bacaan yang harus dilakukan dan harus benar? Al-Fatihah. Pertama takbiratul ihram dulu, bacaan-bacaan yang menyebabkan batalnya salat. Kalimat takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita sudah pernah belajar waktu rukun-rukun salat, Pak. Itu Allahu Akbar harus diucapkan dengan benar.
Jadi kalimat lafzul jalalah ini yang panjangnya pada Allah, Allahu Akbar. Kalau kita panjangkan pada Allahu Akbar, langsung batal salat. Kenapa? Berarti ada dua Kalau sudah ada dua ya kita panjangkan itu ada dua itu berarti kita menanyakan apakah Allah itu maha besar? Maka itu perkataan yang haram. Jadi harus benar. Jadi jangan segara-gara kita sedang mengatur niat lupa yang benarnya. Nanti Allah itu sudah salah total itu. Jadi harus Allah. Kalau mau panjangkan pada Allah. Karena lafzul jalalah bisa 2 sampai 5 harakat. Allahu Akbar. Tak boleh Allah. Itu harus benar. Kemudian Al-Fatihah itu harus benar. Ya. Harus benar. Kecuali huruf-huruf yang memang tidak bisa diucapkan dengan terlalu benar. Ya, seperti huruf dhad, Allah, ya, dhad dan Allah. Jadi begitu ucapkan ghairil maghdub, mencampur dengan Allah yang ada garis atas. Ya, tercampur sedikit ghairil maghdub, tercampur misal sedikit, itu dimaklumi. Karena memang itu termasuk golongan huruf yang susah untuk diucapkan. Tapi kalau model kita baca ihdinas si, kita terbaca ihdinas si, ihdinas sira, hanya kajian minggir juga, jangan jadi imam. Ya, jangan jadi imam. Ya, kalau model enggak bisa bertasydid dari iyyaka na'budu menjadi iyyaka, enggak bisa ditasydidkan, jangan jadi imam karena berbahaya. Cukup untuk solat sendiri saja. Ya, dan itu pun harus belajar lagi. Jadi Al-Fatihah termasuk bacaan rukun solat. Lalu kemudian apa lagi rukun qauli? Bacaan salawat, bacaan tahiyat pada tahiyat terakhir, at-tahiyyatul. Itu harus imam harus mengerti betul itu. Jadi enggak boleh at-tahiyyatul, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut. Itu bacaan rukun sampai salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu baca dengan tenang, harus benar makhrajnya, benar hurufnya. Itu yang dimaksud, imam itu harus punya kapasitas itu. Wa ayyaquma bil arkan. Lalu kemudian imam harus faham rukun-rukun. Jadi selain bacaan, imam juga harus faham rukun salat. Nah, rukun salat itu ada perbezaan jumlah. Jadi berbeda cara hitung dari sisi imam-imam mazhab. Mazhab Syafi'i 13, kalau ditambah tumakninah 18. Mazhab Hambali 14. Ya. Saya lupa mazhab Hanafi dan Maliki. Mazhab Hanafi entah 17 entah 21, saya lupa, Mak. Ya, rukun-rukun salat. Ya. Itu harus dipahami. Kita enggak perlu mikir terlalu jauh untuk menghitung, menghafal rukun salat di sisi mazhab lain. Yang penting sisi mazhab Syafi'i kita dapat sudah okey. Jadi 18 dengan tumakninah itu harus dipahami oleh seorang imam. Oh, enggak bisa hafal, enggak apa-apa. Yang penting pelaksanaannya benar. Karena ada orang enggak bisa hafal, tapi waktu melaksanakan benar. Sama kayak orang ngaji, ngajinya betul, bagus, dengungnya dapat, makhrajnya dapat. Waktu ditanya, ini apa hukumnya? Enggak tahu dia. Enggak tahu ini ikhfa, ini idgham. Bagi dia sama mandum hana mafhum lumyan. Tapi begitu dia baca benar, itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Begitu juga kita solat ni enggak tahu jumlah rukun solat, kita coba hafal dari kecil, terbalik-balik. Nanti larinya ke Pancasila. Hafal rukun solat, larinya ke Pancasila misalkan, contohnya salah. Enggak penting hafalannya, yang penting pelaksanaannya benar. Jadi rukun solat itu harus diketahui, jangan sampai enggak tahu rukun. Akibat enggak tahu rukun, ketika terjadi sesuatu dia enggak tahu itu sunnah apa rukun, maka membingungkan dia mengambil keputusan.
Contoh seorang imam yang naik ke rakaat ketiga, lupa duduk tahiyat awal. Kan sering kita beri contoh itu. Imam naik ke rakaat ketiga, lupa duduk tahiyat awal, Ini berdiri rukun, naik ke rakaat ketiga berdiri. Imam sudah sempurna berdiri. Yang dia tinggalkan apa? Duduk tasyahud awal atau duduk tahiyat awal. Itu duduk tahiyat awal rukun apa sunnah? Sunnah. Karena sebahagian orang kalau enggak belajar ke situ bingung, ini rukun apa sunnah ni? Sunnah duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir yang rukun. Jadi kalau imam sudah berdiri tegak, makmum subhanallah, jangan balik. Biarkan makmum kecewa, enggak usah peduli kecewa. Jangan balik ke duduk tahiyat awal, karena kalau balik maka dia telah sempurna rukun, tiba-tiba balik ke sunnah, batallah salatnya. Dan makmum pun ikut batal. Itu yang subhanallah itu yang mendukung batal. Makanya apa? Kadang-kadang kita jadi pemimpin tu harus tegakkan kebenaran tanpa harus mendengarkan suara rakyat. Kadang-kadang, tapi tidak selamanya begitu. Kalau rakyatnya salah tapi mencoba untuk menegur pemimpin tetap tegak berdiri walaupun ditegur oleh rakyat yang salah. Tapi kalau rakyatnya benar, pemimpinnya salah, itu pemimpin wajib mengembalikan keputusannya. Tapi kalau ini terjadi pada rukun salat, sesama rukun, misal naik rakaat kelima, sudah naik imam rakaat kelima, subhanallah kata makmum, yang dia tinggalkan adalah duduk tahiyat akhir, jadi sama-sama rukun. Itu jangan mikir panjang, walaupun sudah tegak boleh balik ke bawah, tidak masalah. Nanti tinggal sujud sahwi. Begitu. Ini makanya harus faham mana yang rukun, mana yang bukan rukun. Maka oleh karena itu konsekuensinya, karena imam harus faham bacaan, harus faham rukun, fala yasihu iktida' qari' bi ummi. Orang yang ahli Quran tidak boleh mengikuti imam yang ummi. Ummi itu tidak faham baca tulis. Ummi tidak faham baca tulis. Indal jumhur, menurut jumhur ulama. Kama la tasihhu salat khalfa akhras walau bi akhras mislih. Juga tidak sah salat mengikuti imam yang bisu. Enggak sah salat mengikuti imam yang bisu. Orang yang tidak bisu enggak boleh menjadikan imam orang bisu. Sebaliknya boleh. Sesama bisu boleh. Tapi yang tidak bisu mengikuti imam bisu enggak boleh. Karena disyaratkan membaca. Dan ukuran yang disebut membaca itu harus bergerak bibir. Jadi kalau model baca Al-Fatihah dalam hati, jadi bibir enggak bergerak. Dia baca tapi dalam hati, tidak sah salatnya. Ukuran baca itu bibir bergerak, bismillahirrahmanirrahim, bibirnya bergerak. Itu ukuran yang disebut membaca. Orang yang bisa berdiri tidak boleh mengikuti imam yang tidak bisa berdiri, ajizun anir ruku', tidak bisa ruku', tidak bisa sujud, tidak bisa menghadap kiblat, misal contohnya. Nah, ini semua kekurangan ini dia hanya boleh salat sesamanya. Misal sesama yang duduk di kursi, Pak. Nah, itu okey. Misal semuanya sama-sama asam urat, sama-sama kolesterol, kahimum mentang, sama-sama asam urat ni, enggak bisa berdiri semuanya, Pak. Itu silahkan. Tapi enggak boleh yang sehat mengikuti imam yang tidak bisa berdiri, enggak bisa melakukan rukun, enggak boleh. Begitu. Karena urusannya adalah urusan menegakkan rukun-rukun solat. Baik, sedikit lagi. Ini kita paskan kalau bisa dengan waktu solat. Waktu solat masih sekitar 25 menit lagi. Tapi saya lihat keadaan. Kalau banyak yang sudah tertunduk, saya percepat.
Ya. Berikutnya, itu jadi rukun yang syarat yang ke-6 seorang imam salat. Berikutnya, kaunuhu ghairu ma'mum, sah mengikuti imam yang kaunuhu ghairu ma'mum, dia bukan sedang menjadi makmum. Jadi la yasihul iqtida' bi ma'mumin bi ghairi, tidak boleh berimam kepada orang yang sedang bermakmum ke orang lain. Dia sedang jadi makmum, datang kita di belakang dia, kita ikut makmum tu, bukan kita ikut imam depan. Makmum itu kita ikut, sedangkan dia posisinya sedang menjadi makmum, bukan sudah selesai menjadi makmum, sedang menjadi makmum. Itu sepakati li'annahu tabi' li ghairihi yulhiquhu sahwah, karena orang yang sedang menjadi makmum bagi orang lain, dia harus mengikuti imam di depan. Dia enggak bisa untuk menjadi imam karena dirinya, pergerakannya harus ikuti orang yang menjadi imamnya. Tiba-tiba dia dijadikan sebagai imam, enggak boleh, karena dia sendiri pun enggak berkuasa atas dirinya. Jadi ini disepakati tidak boleh berimam kepada orang yang sedang menjadi makmum. Nah, bagaimana kalau seandainya bukan sedang, tetapi dia mantan makmum? Bagaimana mantan makmum? Tadi dia makmum, tapi karena dia masbuk, sudah selesai. Sekarang dia berdiri sendiri, tapi dia mantan makmum tadi itu. Datang kita yang lebih masbuk lagi. Jadi ini orangnya masbuk, sudah imam sudah selesai, assalamualaikum sudah selesai imam, kan? Nah, bolehkah kita mengikuti si masbuk untuk menjadi imam kita lagi? Tentu selama ini kita sudah melakukannya. Nah, cuma dari sisi ilmiah, pandangan-pandangan mazhab ternyata berbeda, Pak. Berbeda pandangan dalam urusan ini. Fafihi ara', dalam pandangan mengikuti si masbuk ada perbedaan pendapat. Qala al-Hanafiyah, menurut mazhab Hanafi, la yajuzu iqtida' al-masbuk bi ghairihi wala al-iqtida' bihi li'annahu fil asli tabi'a li ghairihi fa huwa fi mawdi' al-iqtida' wal iqtida' bina'u at-tahrimah 'ala at-tahrimah. Menurut mazhab Hanafi, tidak boleh seseorang berimam kepada orang yang masbuk sama sekali. Enggak boleh orang berimam kepada orang yang masbuk. Kenapa? Karena pada dasarnya dia walaupun masbuk tabi'a li ghairih, status dia tadi tetap orang yang mengikuti orang lain, tapi sudah selesai dari orang itu, tidak mengubah statusnya. Dalam pandangan mazhab Hanafi ni, si masbuk itu tetap pada dasarnya dia adalah milik imam yang pertama tadi. Jadi dia tetap disebut makmum. Otomatis dia dianggap milik imam pertama, maka kita tetap tidak boleh mengikutinya. Ini dalam pandangan mazhab Hanafi. Jadi enggak boleh, Pak. Ternyata dalam mazhab Hanafi enggak boleh mengikuti masbuk pun enggak boleh. Wa kadzalika qala al-Malikiyah, menurut pandangan mazhab Maliki, la yajuzul iqtida' bi masbuq qama li qada' ma alayh faqtada bihi ghairu law lam ya'lam bi anna imamahu ma'mum illa ba'da al-fara' min salatihi. Jadi mazhab Malik pun sama dengan mazhab Hanafi, mengatakan tidak boleh mengikuti orang yang masbuk yang sedang menyelesaikan sisa solatnya lalu diikuti oleh orang lain. Ini tidak dibenarkan. Jadi Hanafi dan Malik ternyata berijtihad, enggak boleh berimam kepada orang yang masbuk. Selama ini kan mungkin kita pikir sepakat imam mazhab mengatakan boleh berimam ke masbuk, rupanya dua mazhab sudah menyatakan tidak boleh berimam kepada orang masbuk. Wa qala Syafi'iyah, menurut mazhab Syafi'iyah, tanqati'ul qudwah bimujarrad khurujil imam min salatihi bisalamin min hadasin aw ghairihi
li zawali rabitah. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, yang disebut mengikuti imam sebatas selesainya imam salam. Begitu imam selesai salam, maka si masbuk yang pertama itu sudah selesai dengan imam, tidak lagi disebut makmum. Tidak lagi disebut makmum, maka dibolehkan untuk mengikuti makmum yang pertama tadi kalau dia sudah lepas dari imamnya. Jadi menurut mazhab Syafi'i, ukurannya kita ini masih dianggap mengikuti imam sampai salamnya imam. Habis salam imam, kita terlepas dari imam. Ketika sudah terlepas, kita dianggap terbebas dari salatnya imam tadi, maka boleh diikuti oleh orang lain. Boleh diikuti oleh orang lain. Dan pandangan ini sama dengan pandangan mazhab Hambali. Wa qala al-Hanabilah in salima al-imam fa'tamma ahadul musallin bi sahibihi fi qada' ma fatahuma sahha. Kalau imam sudah selesai salam, maka makmum yang mengikutinya terlepas darinya, maka dibolehkan untuk diikuti oleh orang berikutnya. Boleh. Namun proses mengikutinya itu, wallahu alam, saya belum dapatkan pernyataan langsung, mungkin karena kekurangan bacaan saya belum dapatkan pernyataan ulama yang disuruh cukai, bang. Jadi ketika kita ingin ikuti masbuk, ini orang masbuk kita ingin ikut jadi imam. Selama ini kan kita melakukannya, kita sentuh kan, begitu. Wallahu alam, yang saya tahu tidak ada suruhan untuk mencukai itu. Karena kalau kita ingin mengikuti makmum, ingin menjadi makmum bagi orang masbuk kita ikut, itu cukup memberi kode dengan suara. Jadi kita berdiri di sampingnya kalau sendiri. Kalau sendiri kan di samping, berdiri sedikit ke belakang. Itu cukup Allahu Akbar. Itu mengikuti gerakan dia atau memberi kode suara, itu sudah menjadi makmum. Karena mencukis, perbuatan mencukis itu otomatis mengganggu orang solat. Jadi ketika kita datang, kita tepuk bahunya. Kalau dia model orang latah dan refleks, maka dia akan benar. Menyukai ikut laju, baik kacukai, engkau ikut laju kan, kata dia. Atau paling kurang tiba-tiba menghilangkan konsentrasi dia. Pasti efeknya ke situ. Itu menghilangkan konsentrasi. Kita tiba sedang khusyuk, berap dicukai. Kan? Ini sebenarnya ada sesuatu yang mengganggunya. Jadi sebenarnya cukup berdiri di samping, kemudian langsung beri kode Allahu Akbar. Oh, rupanya dia, kalau enggak kita kasih tahu, dia enggak tahu bahwa dirinya imam, walaupun terjadi jamaah bersamanya. Dalam mazhab Syafi'i, imam itu tidak wajib berniat menjadi imam. Yang wajib berniat siapa? Makmum. Makmum wajib berniat makmuman. Kita ni kalau solat jamaah, Pak, dalam mazhab Syafi'i, itu wajib berniat makmuman. Karena ada orang berdiri di belakang orang, tapi kalau enggak niat makmuman berarti enggak ikut. Maka untuk memproklamirkan, untuk menyatakan diri bahawa kita ikut, itu diniatkan khusus, iaitu tambahkan makmuman. Apakah imam wajib berniat jadi imam? Imaman? Tidak. Dalam mazhab Syafi'i tidak, hanya disunnahkan saja. Makanya orang yang tadi itu, ketika dia diikuti oleh berapa orang, dia enggak merasa diri jadi imam, tapi tetap dia dianggap imam karena meniatkan menjadi imam itu bukan wajib. Terjadi secara otomatis tu. Itu terjadi secara otomatis. Jadi tidak perlulah sampai kita mencukis, mengganggu, memberi kode dengan cara seperti itu, ya. Cukup beri kode dengan suara bahawa kita telah menjadi imam, telah menjadi makmum bagi dia. Baik. Berikutnya, jadi tadi dua pandangan, Hanafi dan Maliki menyatakan bahawa enggak boleh ikut imam yang tidak boleh menjadikan imam orang masbuk.
Syafi'i dan Hambali membolehkan menjadikan imam orang masbuk. Baik, sedikit lagi. Belum sampai nasi, belum sampai kopi, belum sampai Pak. Kalau lebih kode le tengku Lutfi saja. Kalau teruk. Kemudian syarat berikutnya, ayakunal imam sahihul lisan bihaisu yantiqu bil huruf ala wajhiha. Imam itu harus bagus lisannya. Maksud bagus lisan adalah ketika membaca bacaan-bacaan dalam solat, terutama yang rukun, itu huruf-hurufnya dia bisa ucapkan, kecuali pada huruf-huruf yang seperti kita sebutkan tadi. Jadi enggak boleh jadi imam orang yang tidak bisa mengucapkan huruf hijaiyah dengan benar. Fala tasihu imamatul alsaq wa huwa mayubaddilu ra ghaisan. Enggak boleh orang yang enggak bisa mengucapkan ra, semuanya ghain nama dia. Ra semuanya nama dia. Kan ada orang yang pendek lidah, ra semua ghain semua itu enggak boleh jadi imam walaupun hafiz. Dia dapat pahala hafal Quran tapi enggak boleh jadi imam. Jadi ibu-ibu yang punya suami yang enggak bisa ucap ra, bisanya cuma ra, itu jangan dijadikan imam. Ibu aja yang jadi imam. Lebih hanasah lah. Enggak boleh. Begitu juga orang yang tidak bisa membedakan antara sin dengan sa. Artinya dia enggak bisa bedakan sa dengan sa. Antara sin dengan sa dia enggak bisa bedakan. Atau dia tidak bisa bedakan zal dengan zai. Sama dia semuanya zai. Jadi a'udzubillah, misal bukan a'udzubillah, zai semua sama dia. Ini akibat enggak belajar tajwid dengan baik. Itu enggak boleh jadi imam, karena akan mengubah makna dari bacaan-bacaan yang dia baca. Baik, berikutnya ini tinggal 2 lagi Pak. Berikutnya adalah tentang hukum. Ini syarat berikutnya, ada perbezaan pendapat tentang hukum mengikuti imam yang berbeda mazhab dengan kita. Jadi dimasukkan ke dalam syarat, tapi dijelaskan bahawa terjadi perbedaan pandangan. Sahkah, bolehkah mengikuti imam yang imam itu berbeda pandangan dengan kita, makmum? Antara makmum dengan imam berbeda pandangan. Ishtaratal Hanafiyah wa Syafi'iyah an takuna salatul imam sahihah fi mazhabil makmum. Ini ada dalam 2 pandangan Pak. Dalam 2 pandangan. Menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, an takuna salatul imam sahihah inda mazhabil makmum. Jadi yang menjadi pilihan dalam masalah imam iaitu kacamata makmum. Begitu bahasa sederhananya. Artinya makmum kalau tahu bahawa imam tidak sesuai pandangan dengan dirinya, maka makmum tidak boleh mengikuti imam tersebut. Ini jadi pandangan pertama dari mazhab Hanafi dan Syafi'i. Contoh, falau shalla Hanafi khalfa Syafi'i sala minhu dam wa lam yatawadda' ba'dah. Contoh, misal ada orang yang bermazhab Syafi'i mengikuti imam bermazhab Hanafi. Dalam pandangan mazhab Hanafi, kalau darah yang menetes di tengah salat itu tidak dianggap bernajis. Kalau dalam pandangan mazhab Hanafi, darah yang menetes sedang salat tidak dianggap bernajis. Dan dalam mazhab Syafi'i batal. Dalam pandangan imam enggak batal, tiba-tiba terjadi misal, atau tidak terjadi. Tapi kita tahu imam ni berbeza pandangan dengan kita misal. Maka tidak dibolehkan mengikuti imam tersebut. Jadi beda pandangan ini enggak mesti terjadi. Yang kita tahu
dalam urusan-urusan dalam solat ada hal-hal yang kita sah di kita, enggak sah di imam, atau sah di imam enggak sah di kita. Dan ini Pak, contoh lain seperti Hanafi itu mengatakan bersentuhan dengan perempuan setelah berwuduk tidak batal wuduk. Hanafi dan Maliki kan pandangannya enggak batal wuduk. Hanafi dan Maliki setelah wuduk bersentuhan dengan perempuan enggak batal wuduk. Sedangkan Syafi'i batal wuduk. Lalu kita pernah diskusi sama imam ini, kata imam ni, menurut saya hana betulnya wuduknya, hana betul. Kata dia. Itu aman, enggak ada masalah, pandangan itu aman. Karena itu ijtihad, Pak. Itu ijtihad. Syafi'i batal wuduk kalau bersentuhan dengan perempuan walaupun isterinya sendiri. Nah, sekarang si fulan yang meyakini enggak batal wuduk setelah bersentuhan dengan perempuan jadi imam. Kita di belakangnya makmum bermazhab Syafi'i. Kita yakin ni imam ni berpandangan bahawa enggak batal wuduk. Dalam pandangan beliau enggak batal wuduk. Ada rasa khawatir, mungkin dia tadi sudah sentuh isterinya mungkin di rumah. Karena dia yakin bahawa dia enggak batal wuduk. Lalu kita ikuti, jawabannya tidak boleh berimam kepada imam, tidak boleh bermakmum kepada imam yang berbeza pandangan dengan makmum. Jadi keputusannya di kacamata makmum. Keputusannya di kacamata makmum. Kalau makmum meyakini ini imam punya keyakinan yang enggak sama dengan kita, maka jangan ikut. Nah, itu pandangan mazhab Hanafi dan Syafi'i. Pandangan mazhab Hanafi dan Syafi'i. Sedangkan menurut waqala al-Malikiyah wal Hanabilah, menurut pandangan mazhab Malik dan Hambali, maka syartan fi sihhati as-salah fal ibrah fihi bimazhabil imam faqat. Terbalik. Jadi Maliki dan Hambali mengatakan apa? Keputusan ikut sah tidak sahnya jamaah itu keputusannya pada kacamata imam, bukan kacamata makmum. Kalau imam sudah merasa dirinya sah, maka makmum pun sah semuanya. Misal tadi kita bermazhab Syafi'i, kita pergi ke Arab Saudi umrah. Di Arab Saudi mazhab negaranya Hambali, imam-imam salat Hambali, bermazhab Hambali. Tentu kita tidak bisa elakkan ada perbedaan-perbedaan. Mazhab Hambali ketika bersentuhan wuduk, ketika bersentuhan setelah wuduk dengan perempuan, mazhab Hambali mengatakan kalau diiringi dengan syahwat batal, kalau tidak diiringi dengan syahwat tidak batal. Jadi standarnya ke syahwat. Habis wuduk pegang isteri, timbul syahwat, ini berarti overdosis ni. Timbul syahwat, batal. Enggak syahwat, enggak batal. Beda pandangan dengan Syafi'i. Syafi'i mengatakan batal semuanya, atas nama sentuh batal semuanya. Sekarang kita berimam ke imam Masjidil Haram, ke imam Masjid Nabawi, bolehkah? Misal begitu. Dalam pandangan Maliki dan Hambali, kalau imamnya sudah yakin dirinya sah, misal kita tanya sama imam, apakah salatmu sah? Kata imam sah, enggak ada masalah dengan kami. Oh, masalah sentuhan dalam pandangan kami enggak ada masalah, kata imam, gitu kan. Imam sudah merasa dirinya sah, maka sahlah salat makmum. Siapapun makmum di belakangnya. Siapapun makmum di belakangnya. Nah, ini pandangan yang kedua. Jadi kita ketika menghadapi hal seperti ini, tentu dalam dua pandangan yang berbeza ini kan kita bingung, Pak. Dan kita bukan mujtahid murajjih, kita bukan level mujtahid yang bisa ngambil suka-suka kita. Maksudnya, oh long galak kenan sang long lebih cenderung kenan. Itu level mujtahid murajjih yang bisa begitu. Kita ini kan cuma baca kitab. Maka kita bisa merujuk ke imam-imam besar, ulama-ulama besar. Nah, dalam kitab ini, Pak, pengarang kitab iaitu Syekh Wahbah Zuhaili, beliau bermazhab Syafi'i. Jadi pengarang kitab ini bermazhab Syafi'i.
Apa kata beliau setelah melihat dua pandangan tadi? Beliau mengatakan, mengingat kondisi sekarang, dengan banyaknya tersebarnya berbagai mazhab, berbeza pandangan segala macam, wa ara, aku melihat, ni pandangan beliau ni, aku melihat luzumul akhzi bimazhabai al-malikiyah wal hanabilah fi syakil awal li'annahu al-assahu mantiqan wa takunu as-salah khalfal mukhalifin fil furu' al-mazhabiyah sahihah ghaira makruhah. Jadi beliau mengatakan, menurutku yang lebih cocok untuk diterapkan sekarang adalah mazhab Maliki dan Hambali. Ini Wahbah Zuhaili ini bermazhab Syafi'i, ulama besar di Syria ni. Dia mengatakan yang lebih cocok menurutku kalau masalah ini lebih cocok diterapkan mazhab Maliki dan Hambali. Kenapa? Asal imam sudah merasa dirinya sah, maka makmum semuanya sah, dan itu akan menghilangkan kefanatikan dalam bermazhab. Jadi kita enggak capek. Ini kalau kita mengikuti pandangan Syafi'i boleh saja mengatakan enggak boleh solat di belakang imam yang lain yang selain berbeza pandangan mazhab. Tapi kalau kita baca literatur Syafi'i khusus, itu dalam pandangan Syafi'i pun berbeza pandangan lagi. Jadi ada imam-imam yang mengatakan boleh, ada imam yang mengatakan enggak boleh, ada imam mengatakan boleh. Seperti Imam Shibr al-Malasi itu mengatakan boleh bermakmum ke mazhab, ke imam yang bermazhab lain. Jadi dalam pandangan Syafi'i pun ada perbezaan pandangan juga. Tapi Syekh ini mengatakan dengan mengambil pandangan mazhab Maliki dan Hambali, maka aman kemanapun kita berada, kita aman mengikuti imam siapapun selama imam itu sah solatnya menurut pandangan dia. Jadi mau ke Saudi, mau ke mana saja, atau kita mungkin berada di pesantren yang mungkin berbeza mazhab dengan kita, tidak mengapa untuk solat di belakang mereka. Beliau mengatakan begini, li'anna as-sahabah wat tabi'in wa man ba'dahum lam yazal ba'duhum ya'tammu bi ba'din ma'a ikhtilafihim fil furu'. Dari dulu sahabat dan tabi'in sudah ada perbezaan pandangan, tapi sesama mereka tetap solat satu barisan. Ini pandangan yang diambil sebagai sandaran. Dari dulu sudah ada perbezaan pandangan, dan benar Pak, mazhab-mazhab itu dari dulu sudah ada perbezaan pandangan. Sahabat-sahabat pun dari dulu itu sudah ada perbezaan pandangan, tetapi kalau urusan solat mereka tidak memikirkan masalah perbezaan itu. Ini yang menjadi sandaran pengambilan keputusan bahawa boleh berimam kepada imam yang berbeza mazhab dengan kita. Yang penting imamnya yakin bahawa dirinya sudah sah, maka sahlah salat makmum. Kalau kita tetap ingin melakukan seperti pandangan Hanafi dan Syafi'i tadi, silahkan saja. Silahkan saja, tidak mengapa. Itu pun ijtihad. Bukan sebuah sabda Nabi langsung, tidak. Itu ijtihad. Baik. Terakhir Pak ni, mohon maaf, lupa saya bilang, jangan baik dulu. Ini terakhir. Yang terakhir, ayakunal imam adalan, imam itu tidak boleh fasik, harus adil, dan ini disyaratkan kuat sekali di dalam mazhab Hambali. Mazhab Hambali mengatakan langsung tidak sah. Mazhab Syafi'i mengatakan makruh menjadikan imam orang fasik. Enggak boleh jadi imam orang yang ahli maksiat. Di luar imamnya dia maksiat, khusus datang untuk jadi imam, tapi turun dari musalla maksiat lagi. Maksiat itu macam-macam Pak. Yang paling harus dihindari, jangan sampai imam pelaku dosa besar terus-terusan. Hari ini orang enggak mendeteksi, asal bagus bacaan, enggak peduli imam itu mungkin di luar dia punya maksiat, suka pakai celana pendek, terbuka aurat terus-terusan, di depan rumah pakai celana pendek, suka main futsal tapi celana pendek, kalau celana panjang tidak mengapa, suka main pingpong kalau tidak pakai celana. Itu yang jadi, bukan main pingpongnya yang jadi masalah. Kalau main pingpong tidak pakai celana, jadi imam, itu enggak boleh. Atau imam adalah pelaku riba. Imam kerjanya memang cheat bootnya, kredit je. Kita suruh jadi imam, dia sendiri adalah pelaku dosa besar. Boleh Pak. Hari ini orang
Dua mentang imam, dua mentang. Padahal dia ni pelaku dosa besar ni. Dengan Allah saja dia meremehkan. Lalu kita minta untuk memimpin kita menjumpai Allah. Ni kita ribut sama pimpinan. Kita pula yang diutus oleh orang untuk menjumpai pimpinan. Mana dikabulkan semua permintaan kita. Jadi kata pegawai lain, bapak aja pergi. Tapi sekata si bapak, saya dengan pimpinan tu enggak bagus. Saya sering melawan dia. Mana dikabulkan? Kan yang kita cari kan yang menjumpai pimpinan yang enggak ada ributnya dengan pimpinan, enggak ada masalah. Masa kita suruh jadi imam orang yang melawan Allah? Maka pelaku riba jangan jadikan imam. Yang ribanya but raya dah. Cuma dianggap remeh hari ini karena dianggap disetujui oleh negara. Gara-gara disetujui oleh negara dianggap sah. Dianggap boleh-boleh saja. Nantilah urusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau berurusan dengan negara, malah itu yang dianjurkan. Baik, begitu tentang syarat-syarat menjadi imam sudah selesai. Kita cukupkan 5 minit sambil menunggu waktu solat, karena 5 minit lagi sudah boleh solat. Ada yang ingin ditanyakan Bapak? Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ketika sujud, imam terangkat kakinya, tidak menghadap kiblat, tidak sujud, tidak ada yang menegur sampai selesai. Salat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam terangkat kakinya, sedangkan kaki bahagian dari 7 anggota sujud yang harus disujudkan. Jadi kaki itu harus nempel ke lantai. Sunnahnya ditekuk ujung kaki menghadap kiblat, itu sunnah. Tapi yang wajibnya kaki itu bersujud ikut nempel ke lantai. Sekarang imamnya terangkat kaki. Terangkat kaki. Ini harus lihat dulu kondisinya. Kalau dia terangkat kaki karena sakit kaki misal, enggak bisa kena lantai. Kalau kena lantai kontak. Asal kena lantai kesetrum, misal. Atau dia asam urat, enggak bisa turunkan kaki. Itu termaafkan. Tapi kalau dia lakukan dengan sengaja, terangkat kaki, kalau masih salah satu kaki yang terangkat, satunya lagi masih nempel, itu pun masih termaafkan. Bisa jadi ada sesuatu pada kaki yang sebelah. Tapi kalau dua-duanya terangkat, tidak menempel pada lantai, jadi waktu solat terangkat dua-duanya, Pak, batal sujudnya, otomatis batal solatnya. Kita yang tahu bagaimana faraq solat. Tak boleh ikut imam yang tidak sujud dengan rukun sujud yang sempurna. Harus faraq solat. Yang tidak tahu, hari itu sah, tapi jangan lagi ikut imam itu. Kalau berulang-ulang solatnya terangkat kaki terusan, jangan jadikan imam. Dan sebaiknya yang model begini, Pak, itu kalau diingatkan jangan marah, Pak. Maksudnya ketika makmum mengatakan laki mu'ah, kaki ustaz sepanjang solat sujud saya lihat selalu terangkat. Mohon maaf yang saya tahu begini-begini. Itu jangan keluarkan kalimat namanya barosa, baru kabut subuh urus Sabtu sakai. Nyan pi 3 ga ustaz nak kerja asyik kata. Ustaz-ustaznya sudah salah aja dah. Nak mupu katanya. Marah dia. Ini yang model begini jangan lakukan. Kalau diingatkan santai saja, terima. Oh mohon maaf. Oh ya, saya salah ya. Saya tidak tahu selama ini. Dia perbaiki. Berarti imam ini baik. Tapi kalau sudah model salah diingatkan, tetap bertahan di atas kesalahannya, jangan ikut imam itu lagi. Oh rupanya gara-gara enggak ikut imam itu kosong musalah. Enggak ada ikut. Asal sudah dia jadi imam, semua enggak mau ikut lagi, semua faraq. Di saat seperti itu yang lebih baik adalah imamnya yang dicabut, jangan makmumnya yang dicabut, imamnya dicabut. Jadi pengurus harus tegas, ketua KBM, BKM itu harus tegas. Okey maaf, iron baik je ke imam li. Ya. Dan yang tak main pimpong mentang dua. Baik je ke imam misalnya. Ya. Itu begitu Bapak. Jadi enggak boleh kalau sudah jadi kebiasaan terangkat kaki, enggak boleh. Karena 7 anggota sujud harus kena. Harus kena sujud, baru sah sujudnya. Ya. Baik, ada lain? Silakan. Jika imam ini memang bacaannya bagus,
kita memang berhukum pada yang zahir ya, kita lihat memang bagus orangnya. Tapi ketika ada salah satu makmum mengetahui secara jelas bahwa imam ini nggak benar, pasti orangnya, tapi dia memang punya jamaah yang banyak, itu bagaimana hukumnya Ustaz? Kita ikuti imam tersebut. Baik, ada imam yang tersembunyi dosanya. Dia melakukan dosa di Medan contohnya. Kita yang di sini nggak tahu bahwa dia pernah berzina di Medan. Contoh ni Pak. Bagi kita yang nggak tahu, aman solat bersamanya. Dia saja yang bermasalah dengan Allah. Dia telah menipu publik, dia telah menipu jamaahnya. Dia yang berurusan dengan Allah. Kita yang dilihat adalah pandangan zahir. Kita ini berhukum dengan zawahir. Ya. Kita tidak faham dengan sarair. Ya. Jadi yang nggak nampak di kita itu kita nggak ada urusan. Yang nampak saja yang jadi pandangan. Tapi ada makmum yang tahu. Ada makmum yang tahu. Makmum ini tahu, saya pernah lihat dia berzina. Dia pernah bawa cewek di Medan. Itu pun harus selidiki dulu. Mungkin di Medan itu isteri ketiganya. Jadi harus tetap tabayun. Nggak boleh langsung ini. Tabayun itu tidak wajib. Bisa jadi isteri ketiga. Isteri kedua nggak ada. Isteri ketiga. Oh, kalau benar itu memang berzina, si makmum yang tahu, wajibkah dia melapor ke yang lain? Kalau urusannya berhubungan dengan salat jamaah, wajib dia kasih tahu pengurus. Kalau enggak ada hubungan dengan salat jamaah, misal si pelaku itu bukan imam di sini, maka dia tetap wajib menutupi aib orang kalau seandainya tidak berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat. Tapi kalau merusak masyarakat, ya, merusak, maka wajib dia memberitahu, dan itu tidak disebut mengupat. Jadi si orang ini wajib kasih tahu pengurus, itu imam itu pernah berzina, jangan jadikan imam lagi, ya, supaya terputuslah keraguan-raguan orang lain. Ya, jadi si makmum yang sudah tahu itu, ya jangan ikut imam itu, dan wajib kasih tahu pengurus yang lain bahwa dia tidak layak menjadi imam. Jadi begini Pak, sederhananya begini, kita ini menghadap Allah enggak layak disupiri sama orang yang ahli maksiat. Masa kita disupiri sama orang ahli maksiat, mau menuju ke surga, tapi supirnya ahli neraka, bagaimana ceritanya itu? Kan logikanya begitu Pak. Ya, baik, kira-kira begitu. Jadi cukup yang tidak tahu tidak mengapa sampai dia diberitahu. Baik, ada lain? Tidak ada? Boleh satu lagi mungkin Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kejadian atas atau najis. Kejadian di masjid Bablah. Sembahyang zuhur. Jadi sembahyang zuhurnya makmum dan imam itu terlewatkan sampai ke 5 rakaat. Karena yang ingat yang diterima. Kebetulan saya berada di paling ujung sebelah kanan. Nah, karena tidak mungkin suara besar, maka pada saat bangun rakaat kelima dan saya tahu bahwa itu rakaat kelima, lalu saya duduk tidak bangun dan menunggu sampai imam duduk lagi di tahiyat akhir. Ya. Setelah salat di belakang imam lalu komen, tunggu kan tadi 5 rakaat ada. Nah, pada saat itu imam tadi itu 5 rakaat. Bagaimana? Dalam. Sembahyang itu 6 rakaat. Sembahyang lain mencok dia menganggap karena sembahyang itu. Oh ya. 5 rakaat. Dan satu. Jadi pada saat itu sebagian yang belakang imam berdiri lagi untuk salat zuhur sekali lagi. Iya. Dan saya menarik diri. Sebagian berdiri. Pertanyaan pertama, itu harus berulang dulu. Dan saya yang duduk tindakan dulu, betul atau salah? Baik. Ini ada dua posisi imam dan makmum. Ini terakhir pertanyaan Pak. Jangan siapkan lagi pertanyaan berikutnya. Ya. Posisi imam, dia sudah sampai pada rakaat kelima dan enggak ada yang mengingatkan, sedangkan dia sendiri masih yakin itu rakaat 4.
Si imam dia yakinnya rakaat keempat, enggak terdengar subhanallah, enggak ada apa-apa. Dia sendiri tidak wajib ulang solat. Karena dia sah menurut keyakinan dia bahwa dia 4 nih. Sah, dia enggak perlu ulang solat. Nah, sekarang posisi makmum. Makmum yang sudah tahu dengan persis bahwa imam sudah naik ke rakaat kelima, tugasnya pertama mengingatkan subhanallah, subhanallah. Tentu imam bisa duduk, bisa tidak, karena imam tergantung keyakinan. Ya. Bisa jadi imam rasa pun subhanallah dalam hatinya, saya kan rakaat keempat, ni apa subhanallah, padahal salah. Ketika posisi makmum tahu imam enggak balik, sudah kelima begini enggak balik, karena imam yakin dia masih keempat, maka makmum yang sah salatnya makmum yang tidak ikut imam ke rakaat kelima. Jadi seperti posisi ustaz tadi, ya, duduk tunggu imam turun, nanti salam bersama imam, itu selamat salat. Tipe makmum ini selamat salat. Tipe makmum sudah tahu imamnya rakaat kelima, sudah subhanallah pun tadi, tapi kerana dia enggak tahu membuat apa, akhirnya aku ikut aja saya bodoh misalnya begitu. Diikutnya lagi imam ke rakaat ke-5 dalam keadaan dia tahu itu rakaat kelima. Di saat itu batallah solat makmum tadi. Imam enggak batal karena imam tergantung keyakinan. Si makmum yang batal, yang sudah tahu itu rakaat kelima tetapi dia ikut. Seharusnya apa yang dia lakukan? Dia punya dua pilihan. Pilihan pertama, duduk tunggu imam seperti tadi. Pilihan kedua, dia memfaraq salatnya, enggak ikut lagi imam. Jadi enggak perlu tunggu, langsung dia salam sendiri. Jadi dua pilihan, baru sah solat dia. Tapi kalau dia ikut kesalahan imam dengan sepengetahuan dia, ini salah ni, tapi dia tetap ikut, batallah solatnya. Batallah solatnya. Jadi si makmum yang tahu saja yang harus ulang solat. Enggak mesti harus ulang solat semua jamaah kembali, enggak mesti. Si makmum yang tahu imam salah lalu tetap ikut, dia saja yang wajib ulang solat. Begitu. Ya. Nah, memang agak pelik sedikit permasalahan ini. Memang kita kasih teori enak, waktu sedang terjadi kita juga bingung. Kiban ke pegah ustaz baru orang ketua long. Daripada ketua ikut aja imam long. Bisa Pak, bisa begitu. Dan saya pun tidak banyak tahu. Cuma sudah mulai agak nempel setelah berulang-ulang, artinya mencoba membaca kitab berulang-ulang, ditanyakan berulang-ulang. Saya cari lagi jawaban, ya. Jadi bukan kok bisa enggak. Long hana form sheet pun agak pelik Pak. Kan pelik itu ceritanya itu. Agak susah jelimet menjelaskan. Cuma karena sudah ditanyakan berulang-ulang, long sebagai orang awam juga mencari jawaban berulang-ulang. Maka sudah mulai agak nempel masalah itu, oh begini caranya, begini caranya. Jadi itu perlu belajar, ya, perlu belajar kembali. Jadi kita semua ini adalah orang yang belajar. Baik, demikian untuk subuh hari ini. Semoga Allah turunkan keberkahan untuk kita semuanya. Allah persatukan hati kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.